Jadi ini guys proses pemisahan air dan santan kelapa. Diusahakan jangan sampai ini pecah atau mendidih ya guys. Ini tanda-tandanya seperti ini, gelondongan, muncul gelondongan, sehingga kita harus padamkan apinya. Ini karena kalau sampai pecah maka kita akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuatnya menjadi minyak. Ini guys, simak video cara membuat minyak kelapa. Pertama-tama kita akan mencari buah kelapa yang sudah tua. Di sini saya menemukan ada 4 buah kelapa yang sudah tua, dan segera saya angkut untuk kemudian saya membuatnya atau mengolah menjadi minyak kelapa. Saksikan terus video tutorial lengkapnya hanya di channel Banamas Tutorial. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita mengupas buah kelapa, melepaskan sabuknya. Ya, di sini sudah selesai saya kupas sabuknya, dan kemudian saya lepaskan dari tempurung kelapa. Setelah selesai melepaskan kelapa dari tempurungnya, langkah selanjutnya adalah memarut buah kelapa tersebut. Di sini saya menggunakan parut tradisional. Namun apa yang terjadi? Parut tradisional kurang tajam, sehingga saya mengambil parutan yang saya beli dari pasar guys. Dan ini kelapanya sudah hampir selesai diparut. Ini adalah buah terakhir yang saya sementara parut. Di sini guys, videonya saya potong-potong, saya percepat supaya tidak membuang-buang waktu. Langkah selanjutnya di sini kita menyiapkan wajan atau tempat untuk memasak atau mengolah santan tersebut. Dan langkah selanjutnya di sini teman-teman, kita menggunakan air panas. Di sini kita siram parutan-parutan kelapa, kedua parutan tersebut dengan menggunakan air panas, dan parutan kelapa yang ada di bokor atau di wadah kita siram menggunakan air panas. Tujuannya supaya minyak dapat terlepas dari parutan kelapa tersebut. Kemudian kita campurkan sedikit air dingin supaya jangan terlalu panas. Kita ramas-ramas, kita kucak dia supaya kita mendapatkan santan yang kental, alias kita ramas supaya minyak dapat terlepas dari parutan kelapa tersebut. Dan ini adalah proses untuk santan pertama guys. Dan setelah kita mendapatkan santan pertama, saatnya kita tuangkan ke dalam wajan di atas tungku. Di sini kita menggunakan saringan supaya ampas yang masih ada di santan tidak ikut masuk ke dalam wajan tersebut. Oke guys, setelah santan pertama selesai dituangkan ke dalam wajan tersebut, selanjutnya kita memproses lagi santan kedua. Santan kedua ini guys, kita tambahkan air secukupnya saja, kemudian kita kucak-kucak, kita ramas-ramas seperti ini guys, supaya kita masih bisa mendapatkan minyak-minyak yang tersisa dari ampas kelapa hasil dan proses santan pertama tadi guys. Oke, lalu teman-teman di sini saya menggunakan alat bantuan berupa kain untuk membantu saya dalam mengeluarkan santan yang kedua. Di sini guys, saya masukkan parutan kelapa, saya bungkus menggunakan kain ini, kemudian saya putar agar benar-benar mengeluarkan santan dari ampas kelapa ini. Kita putar sampai benar-benar kering guys. Ya, kita lakukan terus-menerus seperti ini guys sampai selesai. Ini untuk proses santan yang kedua.
dan videonya saya potong-potong, saya percepat supaya jangan memakan waktu alias mempersingkat waktu guys, karena kalau tidak mempersingkat waktu bisa jadi video ini sangat-sangat panjang guys, sehingga membosankan bagi teman-teman. Oke, setelah kita selesai, kita tuangkan ke dalam wajan yang sudah disediakan tadi guys. Kita menggunakan saringan supaya tetap menjaga ampas agar tidak ikut masuk ke dalam wajan tersebut. Kemudian langkah selanjutnya guys, di sini kita perlu menyalakan api. Maksud dari menyalakan api pada tahap ini adalah kita memisahkan gelondongan dengan airnya, atau kita memisahkan minyak dengan air. Ini adalah langkah yang penting atau cara yang paling utama ketika kita ingin mengolahnya menjadi minyak kelapa. Tujuannya supaya tidak memakan waktu. Dengan kita memisahkan air dan minyak, di sini guys apinya sudah nyala. Tapi hati-hati jangan sampai santan ini mendidih ya guys. Kita hanya panaskan supaya minyak dan air itu benar-benar terpisah. Ini seperti ini guys, perhatikan gelondongannya jadinya seperti ini, tidak sampai pecah ya. Lalu kita matikan apinya. Bisa perhatikan guys, ini santannya sudah seperti gumpalan roti. Itu tandanya air dan minyak sudah terpisah. Di bagian atas ini ada gelondongan bercampur minyak, sementara bagian bawahnya adalah air. Lalu langkah selanjutnya guys, ketika sudah dingin, sudah agak dingin, kita proses untuk mengeluarkan air dari wajan tersebut dengan menggunakan selang. Di sini saya menggunakan selang minyak seperti ini guys. Kita pasang di dasar, lalu kita isap, kita tarik, kita keluarkan airnya. Tujuannya supaya tidak membuang-buang waktu atau memakan waktu yang lama. Guys, perhatikan ini airnya sementara keluar, airnya bening ya, tidak seperti santan karena ini benar-benar air dan minyak sudah terpisah. Ini guys, perhatikan ketika kita mengeluarkan airnya seperti ini, di saat airnya keluar sampai gelondongan kalau sudah ikut keluar bersama dengan air, itu tandanya airnya sudah hampir habis atau sudah kering, sehingga selangnya harus dicabut. Ya, seperti ini guys. Ini kita masih memproses airnya keluar dari wajan. Di sini kita potong-potong videonya supaya mempersingkat waktu guys. Oke, ini airnya sudah hampir kering guys. Saatnya kita cabut ya, karena gelondongannya juga sudah ikut keluar alias airnya sudah kering. Guys, perhatikan ini gelondongannya sedikit saja, airnya sudah keluar semua di ember ya. Jadi seperti ini ya guys, proses pemisahan air dan minyak ketika kita mengolah buah kelapa menjadi minyak. Kemudian kita kumpulkan gelondongan ini ke dalam wajan seperti ini guys. Kita kumpulkan di bagian tengah ya. Langkah selanjutnya setelah kita kumpulkan seperti ini guys adalah kita didihkan atau kita mulai masak. Jadi apinya kita buat jangan terlalu besar karena nanti hangus ya guys atau gosong. Apinya dibuat nyalanya pas-pas ya.
Di sini saya sedang mau menyalakan apinya. Ya guys, jadi ini ada batang serai yang kecil, satu batang. Ini kita buat seperti ini dan akan kita taruh di dalam ini. Ini tidak tahu fungsinya apa, tapi sudah dilakukan oleh orang tua dulu. Setiap kali masak minyak kelapa selalu buat seperti ini guys. Ini guys, ini kita harus aduk terus seperti ini. Proses masak minyak atau proses pembuatan minyak kelapa seperti ini guys, harus aduk terus supaya jangan hangus gelondongannya, atau yang biasa disebut tai minyak dari kelapa. Seperti ini guys, apinya juga harus merata. Dan ini ada satu batang kecil serai. Ini satu batang kecil serai yang dilepaskan ke dalam. Ini sudah jadi kebiasaan orang tua dulu. Tidak tahu apa fungsinya, tapi biasa setiap kali ada masak minyak kelapa atau pembuatan minyak kelapa seperti ini, selalu ditaruh, dididihkan bersama dengan gelondongan ini. Jadi seperti ini guys, ini harus diaduk terus sampai benar-benar menjadi minyak kelapa. Kelapa cuma 4 buah saja. Untuk proses pembuatan minyak kelapa kali ini kita menggunakan kelapa 4 buah. Kelapanya juga bukan yang buah besar, tapi buahnya yang kecil-kecil. Oke, ini sekitar 15 menit lagi sudah jadi minyaknya. Ini masih ada sedikit air sehingga masih ada busanya. Ketika airnya sudah tidak ada, kadar air tidak ada lagi, dan tai minyaknya atau gelondongannya ini, kalau di timur sebut bilang tai minyak. Kalau tai minyak atau gelondongannya ini sudah matang, sudah bau harum, dan busanya tidak atau buihnya tidak ada lagi, itu tandanya minyak kelapanya sudah siap dipakai atau sudah jadi. Itu tidak ada lagi kadar air. Ini masih ada kadar air sehingga masih ada busa. Lalu gelondongannya juga masih putih-putih. Itu tandanya belum jadi minyak kelapa yang murni. Nanti juga minyak kelapa itu warnanya tidak putih lagi seperti ini, tapi agak kuning seperti minyak goreng. Itulah ciri-ciri kalau sudah jadi minyak yang murni, yang bisa digunakan sebagai minyak goreng. Guys, ini sekitar 10 menit lagi. Oke guys, hampir matang guys. Oke. Selamat sore Nona, bukan pagi. Aduh, awas. Ini ada masak minyak kelapa ini. Geser lihat ini, aduh. Geser, bentar situ, bentar. Oke guys, selesai. Sudah matang. Oke, ini pakai piring satu.
Nona sabar, Nona bolong. Masih panas. Itu apa tuh? Ini di penggelondongan, tak minyak ini. Mau, aku mau makan. Iya, sabar. Tuh sayang. Kuah dong. Ini bukan kuah, ini minyak. Minyak kelapa ini. Guys, pada tahap ini minyak kelapanya sudah jadi dan kita mulai keluarkan minyaknya di wadah yang sudah disiapkan. Jadi ini saya sementara timba minyak kelapa yang sudah jadi. Oke guys, ini kelapa yang saya pakai untuk membuat minyak kelapa ini hanya 4 buah ya guys, dan buah kelapanya kecil-kecil saja. Oke guys, demikianlah video tutorial cara membuat minyak kelapa dari buah kelapa. Jadi ini teman-teman, saya sementara menuangkan minyak yang sudah dingin ke dalam botol. Jadi buah kelapa yang saya pakai untuk membuat minyak kelapa ya guys, buahnya kecil-kecil, dan kalau jual buah kelapanya mungkin 1 buah 500 rupiah, 4 buah sekitar 2000, karena memang buahnya sangat kecil. Jadi kalau mau dihitung dengan rupiah ya 2000 rupiah, kita dapat minyak kelapa cuman segini. Demikianlah video tutorial ini, jangan lupa untuk like, subscribe biar channel ini makin berkembang. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.